Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Pagi hari ini saya mempunyai sebuah cerita mistis dari salah seorang yang memiliki kemampuan untuk mengobati, baik itu penyakit medis maupun non medis. Nah, keahlian ini adalah turun-temurun dari keluarganya, di mana sang ahli mengobati orang ini bernama Denny. Dia memiliki kemampuan ini karena diturunkan ilmu dari kakeknya. Jadi Denny ini dia bisa mengobati seperti orang stroke tiba-tiba, seperti orang lumpuh, atau orang istilahnya sakit kepala yang tak kunjung sembuh. Jadi dia pandai mengobati orang-orang tersebut. Keahlian Denny ini itu tanpa sengaja didapatnya ketika salah seorang teman dari si Denny ini merasa sakit kepala. Jadi sakit kepala yang tidak bisa diobati walau dia sudah minum obat. Karena tidak tahan dan kebetulan Denny bersamanya, dia minta dipijitin kepala dengan Denny ini. Jadi setelah dipijitin kepala oleh Denny dan meminum air hangat yang diberikan Denny, tiba-tiba sakit kepala yang sudah 1 minggu tidak kunjung reda, walaupun sudah minum obat, tiba-tiba sembuh. Dan satu lagi, Denny secara tidak sengaja pernah mengobati orang yang memiliki gangguan mental dengan tanpa sengaja gitu kan. Nah, karena 2 kejadian ini, akhirnya dari mulut ke mulut mengatakan kalau Denny itu memiliki kemampuan untuk mengobati. Sampai akhirnya nama Denny itu di mana-mana terkenal. Jadi ini kebetulan ya. Awalnya Denny tidak tahu kalau di dalam dirinya itu memiliki kemampuan untuk mengobati. Denny juga bisa mengobati orang stroke ringan ya, orang kesurupan, orang yang istilahnya yang mempunyai sakit yang aneh. Jadi Denny ini pandai mengobati hal-hal tersebut. Jadi pasiennya banyak di mana-mana. Jadi orang datang untuk mengobati. Dan Denny ini tidak mematok biaya untuk pengobatannya, tetapi dia menggunakan sebuah kotak infak. Jadi semua pasien-pasien Denny ini kalau ingin memberi sedikit rezeki kepada Denny akan memasukkan uang tersebut ke dalam kotak infaknya. Jadi tidak mematok bayaran si Denny ini. Nah, pada suatu hari Denny menerima sebuah telepon yang tidak dikenalnya. Jadi nomor telepon itu tidak ada dalam daftar telepon si Denny ini. Akhirnya Denny angkat. Assalamualaikum, ada apa? Begini. Nah, suara cewek ya, suara seorang perempuan di telepon itu. Waalaikumsalam, kata dia. Pak, saya ingin memanggil Bapak untuk datang ke rumah saya untuk mengobati ayah saya yang lagi sakit stroke, kata seperti itu. Tetapi saya tidak bisa datang ke rumah Bapak. Bisakah Bapak datang ke tempat saya? Saya akan memberikan bayaran yang cukup mahal. Jadi kata si Denny, bukan masalah bayarannya itu gitu kan, tetapi memang saya berniat untuk menolong Bapak Anda. Jadi Denny tidak mematok bayaran gitu kan. Nah, akhirnya mereka berbicara, jam berapa bisa datang ke rumah wanita yang menelpon Denny itu. Kebetulan wanita yang menelpon Denny itu bernama Kanti. Jadi Kanti ini berkata kalau dia bisanya habis maghrib gitu datang ke rumahnya. Jadi si Denny ini tidak berpikir apa-apa ya. Ya biasa namanya pasien ya, kadang malam, kadang tengah malam dia akan mendatangi pasien yang memang tidak bisa berjalan ke rumahnya. Baiklah, kata si Denny gitu. Nanti sore saya berangkat ke rumah karena rumahmu cukup jauh katanya. Jadi saya akan berangkat nanti sore dan sampainya habis maghrib di sana gitu. Akhirnya sore itu si Denny bergegas untuk ke rumah si Kanti yang menelponnya tadi gitu. Nah, dari perjalanan ke rumahnya itu cukup jauh ya si Dani ini. Jadi seperti dia itu kok jauh, tapi dia merasa kok memutar-mutar di daerah tersebut. Jadi perasaan dia hanya berputar-putar seperti itu. Nah, akhirnya si Dani
si Denny menemukanlah rumah si Kanti yang menelpon dia tadi. Akhirnya Denny mengetok rumah yang karena si Kanti ini sempat memberikan alamat ya, nomor rumahnya gitu. Jadi diketoknya lah rumah itu tersebut. Akhirnya si Kanti itu keluar dari rumahnya. Nah, keluar dari rumahnya, terus silakan masuk. Apakah ini Pak Dani? Iya, saya Pak Dani. Pak Denny. Oke, silakan masuk Pak Denny, katanya seperti itu kan. Nah, akhirnya si Denny masuklah ke rumah tersebut. Setelah ngobrol, disediain minum seperti biasa, disediain minum, disediain kopi, makanan gitu. Akhirnya si Denny ini meminum dan memakan apa yang disuguhkan oleh si Kanti tersebut gitu. Nah, sebelum mengobati ayahnya si Kanti, akhirnya si Denny berkata setelah minum dan makan makanan cemilan yang disediakan oleh Kanti, dia berkata, mana bapak yang mau saya obati, kata gitu. Akhirnya si Kanti ini membawalah Denny ke sebuah kamar tempat bapak Kanti ini berada. Jadi ketika kamar itu dibuka, si Denny ini melihatlah bapak dari si Kanti itu yang ada di kursi roda gitu. Akhirnya Dani mengobatinlah bapak tersebut dengan memijit-mijit bagian kaki, tangan, punggung. Jadi si Denny ini membawa minyak urut ya. Jadi dengan minyak urut itu dia mengurutlah bapak itu sambil membaca-baca selawat Nabi, ayat-ayat pendek seperti itu kan. Nah, pada saat Dani membaca surat pendek itu, sepertinya bapak itu berkata kesakitan gitu pada saat Dani memencet bagian-bagian kakinya gitu. Setelah semuanya, tapi Denny tidak menaruh kecurigaan apa-apa ya. Ya mungkin biasa, mungkin pijitannya terlalu keras atau apa gitu karena orang lagi stroke ya. Akhirnya si Denny selesai mengobati bapak itu, dan Denny berkata nanti dia akan datang lagi minggu depan untuk kembali mengurut bapak itu. Jadi seperti itu. Nah, akhirnya Denny memberilah sebuah obat-obat tradisional untuk diminum oleh bapak tersebut. Nah, setelah Denny selesai mengurut bapak ayah dari Kanti, dia keluar dari kamar. Jadi, nah Kanti menunggu di ruang tamu. Jadi mereka mengobrol. Tiba-tiba hari hujan yang sangat deras sekali, lebat sekali hujannya itu. Jadi kata si Kanti, daripada bapak pulang, itu hari sangat hujan deras sekali. Bapak akan kehujanan di jalan karena memang si Denny ini memakai motor dan dia tidak membawa mantel. Denny bertanya kepada si Kanti apakah mempunyai mantel, dia mau pinjam, tetapi kata si Kanti dia pun tidak mempunyai mantel. Jadi si Kanti menawarilah si Denny ini untuk menginap di rumah mereka gitu. Terus si Denny berkata, kalau dia pulang kondisi hujan, dan ini kondisinya sudah malam sekali, sekitar jam 12 lebih gitu. Jadi Denny merasa, ya udahlah, saya menelpon istri saya dulu. Akhirnya si Denny ini menelponlah istrinya dan mengatakan hal sebenarnya. Dan istri dari si Denny ini mengizinkan Denny untuk menginap dan pulang esok paginya. Nah, akhirnya si Kanti menyiapkanlah makan malam untuk si Denny dan ayahnya. Setelah mereka makan, jadi kata si Denny nggak ada curiga apa-apa karena makanan ataupun minuman yang disuguhkan oleh Kanti ini sama seperti makanan dan minuman yang seperti biasanya. Nah, akhirnya si Denny ini menginaplah di rumah Kanti, dan Kanti memberinya sebuah ruangan tamu ya, kamar tamu ya. Jadi si Kanti membawa Denny ini ke kamar tamu tersebut. Nah, hujan tuh deras sekali, petir menyambar kemana-mana. Jadi ya nggak mungkin lah si Denny pulang ya karena hujan sangat deras sekali. Nah, akhirnya pada saat si Kanti ini membawa si Denny ke kamar tamu, dia menyiapkan segala sesuatunya gitu. Nah, setelah Denny mau istirahat, tiba-tiba si Kanti ini mengetok pintu kamar si Denny. Si Denny buka. Dan si Kanti ini membawalah secangkir minuman hangat ya, teh panas dan sedikit cemilan. Mungkin kata si Kanti, mungkin bapak lapar atau pengen minum air hangat. Jadi si Kanti ini membawakanlah teh dan sebuah cemilan. Si Pak Denny ini tidak mencurigai apa-apa ya, karena semua yang dibawa oleh si Kanti itu sama seperti kita minum dan makan seperti biasa gitu kan. Nah, pada saat jam menunjukkan jam 2 malam, itu seperti Kanti ini seakan-akan
menggoda si Pak Denny ini gitu. Jadi Kanti ini akhirnya Pak Denny ini ya melihat si Kanti ini memang sangat cantik sekali. Dia rambutnya panjang bagus, bergelombang, terus bodinya bagus, katanya cantik sekali. Jadi kan dan membuat Pak Denny ini tergoda. Jadi akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi keesokan paginya si Denny ini terbangun dan dia merasa sangat bersalah sekali kepada istrinya karena sudah melakukan hal tersebut dengan Kanti gitu. Dia melihat Kanti sudah tidak ada di kamar tersebut. Dan ketika dia bergegas mandi dan dia bergegas mau pulang, tiba-tiba Kanti menunggunya di sebuah ruangan tamu. Dan dia mengajak si Dani itu sarapan gitu. Si Kanti berkata kalau si Denny ini jangan dulu pulang, katanya, tunggulah beberapa hari. Tapi karena Denny merasa bersalah kepada istrinya, akhirnya dia setelah memakan sarapan dia izin untuk pulang dengan alasan bahwa sang istri menelponnya kalau banyak pasien-pasien yang menunggu di rumah mereka. Jadi si Denny ini beralasan seperti itu. Si Kanti melarang, semua dilarang Kanti ya, maksudnya melarang Denny ini untuk pulang. Tetapi karena alasan pasien-pasien yang sudah banyak menunggu kedatangannya, akhirnya si Denny ini pulang dan menolak keinginan Kanti untuk tinggal.